yang di sini. Assalamualaikum, nama saya Niken. Saya akan mengajukan pertanyaan yang sama. Bukan saya bermaksud persisten, tapi ada titipan dari teman-teman untuk Cak Nun bahwa bahwa saya sepakat bahwa Cak Nun mengambil sikap yang berbeda dengan masalah PKI. Yang kami sebut, beberapa teman menyebutnya bahwa kita terlalu trauma, dibentuk trauma dengan PKI. Artinya bahwa kami menginginkan misalkan yang korban PKI 48, PKI 65, baik korban atau yang dikorbankan seharusnya mendapatkan porsi hukum yang cukup dan keadilan yang cukup. Itu menurut saya, menurut beberapa teman juga. Jadi saya pikir saya datang ke sini, walaupun mungkin nantinya berbeda dengan Cak Nun, ya pasti akan istiqomah dengan perjuangan itu, bahwa yang menjadi trauma adalah menjadi pelajaran dan bukan menjadi ketakutan, karena bangsa ini terlalu besar kalau hanya takut dengan komunis, karena bangsa ini punya Tuhan. Terima kasih. Terus Mbak yang PKI ya, saya mengerti perasaan Anda. Saya juga tidak ada masalah. Aku gak ada masalah, KTP PKI, aku ya gak ero. Aku ya gak ero PKI, gak ero aku. Kon iku ngaku PKI, gurung karuan PKI, kon ngaku Muslim, anggitmu Muslim temen, tapi gak ero sing ero Gusti Allah. Wong PKI ku ndek desa terus yo gak ngerti PKI ku apa meneh BDI pemuda arek gak ero arek-arek iku yo kan. Ya melok dadi korban. Cuman aku takon mbok disinaoni sejarahe padha. Disinaoni sejarah. Misalnya 48, sing nggarai sapa? Sing mateni dhisik sapa? Yang bunuh dulu itu siapa? 65 yang bunuh duluan siapa? Sekarang kalau enggak percaya, dah Persebaya 46, ya. Bro? 37 27. Oke. 27 ya. Persebaya 27. Saya itu suka sekali menguji orang dengan pura-pura keliru. Dan dengan acting yang seolah-olah aku tidak tahu benar. Akhirnya kan muring-muring, berarti arek iku setia karo Persebaya. Kan ngono cerita. Jadi Persebaya 27 lawannya apa? Sijine meneh apa? Oke. Utawa ngene wis dua kampung, aku sebutin dua kampung bersebelahan, ndek kene. Peneleh karo ndi wis? Undaan. Ana wong undaan dipateni. Situk. Muring-muring wong sak undaan dipateni karo wong peneleh. Terus wong undaan bareng-bareng bales nyerbu, sing undaan nang matek situk, ketika nyerbu matek meneh telu dadi papat, tapi sing wong peneleh matek 30. Secara hukum sing salah sapa? Semua salah. Tapi secara moral siapa yang salah? Jadi tolong didelok sapa sing ngaiti pian. Kalau Anda sudah satu orang dibunuh, kita semua berpikir, semua golongan yang sama berpikir, iki nek aku gak mateni aku dipateni. Ngono lho Dek carane Dek. Jadi saya nggak membela siapa-siapa, tapi tolong dipelajari. Sebab saya hidup di masa itu dan saya membawa pedang tiap malam. Karena ayah saya juga mau dibunuh dan saya apalagi. Kan saya M. Harun Najib. Tapi waktu itu ya gurung rek, ngono percaya kon niku. Waktu itu jenengku Cek Muhammad Ainun Najib, cuman supaya orang supaya enggak ketok nek Islam nemen gitu, tak samarkan menjadi MH gitu. Saiki mulai aku sing sial dhewe dadi selamat datang Kiai Haji MH Ainun Najib, gak cocok. Nek Kiai Haji Muhammad Ainun Najib ngono to. Jadi saiki wis gak iso tak rubah wis kadung. Jadi oke Mas, saya setuju. Apakah selama ini turunan PKI dibunuhin? Enggak tahu? Diterima enggak sebagai bangsa Indonesia? Diterima, bisa kerja. Bahkan bisa menjadi staf presiden loh. Bisa loh menjadi staf presiden loh. Tingkatnya tinggi loh di bawah presiden loh. Bisa kok, enggak ada masalah kok. Nah sekarang kalau kamu menuntut ganti rugi kepada korban PKI, terus yang orang Islam korban nuntut enggak?
Nah ini kalau diteruskan menjadi Sunni dan Syiah. Bertengkar sepanjang masa, ndak habis-habis seperti Sunda dan Jawa. Wong Sunda cek muring-muring sampai saiki dulur-dulur iku. Gak ono jalan Gajah Mada di Bandung. Gak ono jalan Mojopahit di Tasikmalaya, gak ono. Padahal wis tak kandhani ket biyen. Saya sudah ke Tasikmalaya, sudah ke Bandung, saya kumpulin teman-teman dulu waktu Gajah Mada itu. Nyegat pasukan Siliwangi gak SMS aku sik. Upama SMS kan tak kandhani empun ta Yai Gajah Mada ngono. Lah gak SMS aku gak ero kecolongan aku. Wis akhirnya kebacut akhirnya. Terus dendam sampai sekian abad. Nah, aku menyarankan cara wong desa wis lah rek, nek diterus-terusno wis kaya Ambon iku nek diterusno ya gak entek-entek. Mbok wis ayo kanca-kanca Syiah mbok wis to. Lapo sing karek dendam karo Umar, Abu Bakar, karo Utsman, karo Hafsah, karo Aisyah lapo. Mbok wis di sepuro kan lebih mulia Anda memaafkan. Kenapa sakit hati sampai hari ini? Apa sih wong Abu Bakar yo akeh apike kok. Abu Bakar yo apik kok. Yo ana salahe mesti wong menungso. Ali yo ana salahe, Mas yo Ali ku yo top, tapi yo akeh salahe. Jenenge menungso. Mbok sudah maafkan kenapa sih? Mosok jadi digogo sampai saiki dendam. Aku tidak tega. Dipenggal kepalanya. Iya. Ancane iya. Tapi aja diterus-terus nopo sampai 10 abad dendam ya mbok aja ngono po. Dan enggak usah menerakakan orang yang kamu dendami toh. Itu ya. Nah, termasuk PKI kalau Anda gini, kalau bermaaf-maafan kan bagus. Tapi jangan nuntut minta maaf gitu loh. Wong kita juga yang lain juga enggak nuntut Anda minta maaf kok. Nek bermaaf-maafan, aku dengan senang hati. Sopo ae wong aku dipateni wong tak sepuro, langsung tak sepuro. Bahwa aku gak mati salah dhewe oleh mateni kurang canggih. Tapi saya dibunuh beneran dan saya sakit beneran dan menurut kedokteran saya tinggal 3,5 bulan umur saya. Karena terbakar seluruh dari leher saya sampai perut. Terus gak iso mangan, artinya tidak bisa apa-apa. Gitu loh. Dan saya berbahagia sih karena saya tahu siapa yang membuat, berapa orang yang membuat saya seperti itu. Dan ketika saya tahu itu sedikit pun saya tidak marah, sedikit pun saya tidak dendam. Dan sampai hari ini saya guyoni, saya sayangi, tidak ada masalah. Jadi tidak usah nunggu 10 tahun. Sebelum engkau melakukan kesalahan kepada aku sudah memaafkanmu. Jadi mulai hari ini rencanakan kesalahan-kesalahanmu kepada aku. Ya Mas juga ya, gitu ya. Oke ya Mbak. Oke, saya sangat paham teman-teman PKI, saya sangat paham. Tapi kalau bisa duduk bersama. Terus maaf-maafan. Upamanya pun salah satu seharusnya minta maaf, yang satunya juga seharusnya maafkan. Kalau Anda ngalah itu kan tetap lebih bagus. Nah sekarang kedua-duanya ngalah Pak. Kedua-duanya ngalah Pak. Gitu loh. Jadi karena tidak ada metode budaya, tidak ada metode cinta, maka akhirnya bertengkar seperti ini dan pemerintah kita tidak memberesi masalah itu sama sekali karena tidak ada kepemimpinan di Indonesia. Gitu loh, enggak ada, karena negara ini sebenarnya juga bukan negara. Sekarang tak ceritain dikit ya. Tak ceritain dikit. Gini aja ada. Semua pertanyaan yang lain tadi terkandung dalam jawaban saya ini. Gini. Hafal Pancasila enggak? Gini, Anda tahu cara berpikir ke depan, cara berpikir ke belakang, cara berpikir melebar, kiri kanan. Misalnya ini, kemarin saya workshop di Jombang dengan anak SMK itu saya ajari berpikir beberapa metode. Satu misalnya, nek ngomong pohon, terus daun, itu berarti ke dalam apa keluar, apa ke kiri, apa ke kanan, apa ke depan, apa ke belakang. Gini, nek pohon terus kursi, itu ke depan toh. Pohon, akar, dan tanah berarti ke belakang. Tapi nek pohon, buah. Ya, pokoknya ngerti ya. Mana ke kiri, ke kanan, mana melebar, mana lurus gitu ya. Oke, sekarang saya tanya. Pancasila 5, itu urut tak jejer. Nah, wis gak ngel-ngel. Urut tak jejer. Urut ya. Berarti
1, 2, 3, 4, 5. Yang input yang awal apa yang belakang? Awal input berarti akhirnya output. Oke, sekarang Pancasila outputnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi ini goalnya, produknya, kun fayakunnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, sudah goal belum? Diguyu karo Medina. Sudah goal belum? Pak Suko, kalau disebut tingkat tidak goalnya itu wajar atau nemen? Kalau yang mengatakan nemen saya kira fitnah. Yang betul sangat nemen. Oke, kalau kita transfer ke angka, berarti tidak goalnya keadilan sosial sila kelima itu pada tingkat 0 atau minus? Oke, berarti nek standar 0. Menurut gak gol. Iki gak gol, iki minus iki. Gitu ya, wong kudune gol gak gol. Gitu. Minus saya kira-kira 3, 4, 5, 4. Ya. Oke, 4. Kalau kita pakai jenjang 5 sila, berarti 4. Oke. Kalau tidak gol, berarti yang salah kalau tidak strikernya, operan dari gelandangnya tidak terjadi, atau pemain belakangnya tidak mampu menang sehingga tidak ada akselerasi bola ke depan kan gitu. Jadi kalau sila 5 tidak tercapai, berarti ada yang salah dengan sila keempat. Benar nggak? Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh nganggo iku, nganggo mikrofon lagi. Kon kok mangap-mangaprok ternyata lah aku lagi karo nek kon napal. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Top, tepuk tangan. Betul. Oke. Gini, sekarang kita belok dikit ke kiri atau ke kanan dikit sekedar untuk memahami lebih jelas dengan jarak dari sila keempat. Kalau Anda memahami negara, itu tergambarkan oleh sila yang mana? Mikrofon. Ini saya lebih jelas. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu mengasosiasikan negara apa tidak? Tidak. Nomor 2, kemanusiaan adil dan beradab negara apa bukan? Atau belum? Belum. Masih cair kan? Masih cair. Negara kan ada bangunannya yang padat. Nomor 3, persatuan Indonesia sudah negara belum? Hampir. Meh negara. Meh negara. Soalnya wis bersatu. Ya. Nah, jadi dari 5 sila itu yang negara adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu. Yang keempat. Jadi keempat itu adalah ajaran tentang negara. Karena apa? Karena ada rakyat, ada permusyawaratan, ada perwakilan. Nanti detailnya baru kalau permusyawaratan itu adalah negara, kalau perwakilan itu pemerintahan. Yang berjajar dengan antara eksekutif, legislatif sama yudikatif. Tapi itu nanti kapan-kapan kalau detail. Tapi yang jelas negara itu sila keempat. Nah, sila keempat ini sudah jelas tidak bisa menghasilkan Pancasila kelima. Sila kelima. Iya. Nah, ini negaranya yang nggak benar atau sila ketiganya yang belum beres? Karena negara hanya sila keempat ini mergo urut loh ya, urut loh ya. Sila keempat ini baru bisa dibangun kalau sila ketiga beres. Apa sila ketiga? Persatuan. Aku saiki takon, delok niki. Ono tak gak persatuan? Dereng wonten. Dereng wonten. Lah kok nggak negara? Lu kan syarat terakhir ada 3 syarat toh. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Nah, iki dipenuhi baru nggak negara. Kan gitu. Dulu sudah sedikit agak tergambar persatuan yaitu satu
28 Oktober itu dengan Sumpah Pemuda itu sudah agak menggambarkan, tapi ternyata belum substansial bener. Arek-arek yang ngeluh karo Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, ngeluh terus ya apa carane bal-balan. Cepat dioper ke sini. Gak enak rek. Terus marungnu arek-arek karo bonek oleh ndelok. Bagaimana engkau? Ngopernya kok tidak tepat? Ya gak enak bonek. Cok, kurang pas sih gue. Ya tak? Tapi melanggar Sumpah Pemuda kon, ya. Ya tak? Mosok bonek kanggo bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini gak cocok belas. Kon pas ngerusak warung. Ono situk loro ya. Koncone akeh. Jadi Sumpah Pemuda itu yang nggak mateng, nggak mateng. Berbangsa satu, bangsa Indonesia itu juga oke, ngerti maksudnya, tetapi itu tidak mengapresiasi kebesaran bangsa-bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu nggak satu. Kita tuh bangsa Madura, bangsa Indonesia. Mosok Jawa sama Madura itu satu bangsa. Kan Jawa itu bangsa, Madura itu bangsa. Wah jelas bedanya itu. Jelas banget. Wah sekarang yang namanya Benelux ya. Benelux itu mana? Belanda, Luxembourg sama Belgia. Itu bahasanya sama, orangnya sama, itu disebut tiga bangsa. Mosok Jawa karo Madura itu sak bangsa. Gurung meneh Lombok, Bali, ya, Bugis, itu adalah bangsa-bangsa. Ketika itu Belanda sedang ada konflik luar biasa yang menyangkut film Fitnah, yang judulnya Fitnah, yang kemudian sutradara filmnya dibunuh oleh teman kita dari Maroko dan seterusnya, dan saya mencoba bertemu dengan mereka semua. Kemudian di hari terakhir itu kita bikin deklarasi persis seperti tadi, gitu. Mudah-mudahan malam hari ini juga merupakan berkah bagi tidak hanya Solo tapi seluruh bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini tadi ada kesalahpahaman saya sama Kiai Kanjeng, karena Anda tahu saya sama Kiai Kanjeng itu ketemunya ya pas sebelum pementasan begini. Tadi malam saya masih di Denpasar, sebelum itu di Jakarta, sama Kiai Kanjeng di Jawa Timur di 5 tempat, dan betul-betul dari jam ke jam nggak ada waktu lowong. Tadi saya masih ngurusin sejumlah sekolah di Indonesia yang akan dibubarkan atas permintaan pemerintah Turki dan seterusnya. Alhamdulillah kemudian langsung ada sikap yang sangat berdaulat dari pemerintah Republik Indonesia, baik dari istana, dari Kemendikbud maupun insya Allah dari Kemenlu. Artinya hari ini saya menyaksikan Indonesia itu memiliki harga diri, gitu. Saya senang sekali. Sehingga saya tidak sempat ketemu teman-teman dan baru ketemu sekitar ya 20 menit yang lalu sebelum naik panggung, sehingga ada sedikit kesalahpahaman. Saya tadi menjanjikan sholawat, malah yang keluar lagu ini tadi. Ya enggak apa-apa, memang saya minta juga, cuman urutannya dia sesudah sholawat gitu. Tapi ya enggak apa-apa, karena berarti Allah mengatakan, wahai manusia, engkau semua punya kehendak, dan ketahuilah bahwa aku juga punya kehendak, kata Allah, dan harap kalian sadar bahwa yang berlaku adalah kehendakku, kata Allah. Kan begitu. Jadi memang aku punya kehendak, wis duwe skenario sidik gitu. Karo Gusti Allah rasa macam-macam aku sing kuwasa. Akhirnya sing metu iki mau dhisik kan gitu, gelem ora gelem. Makanya Islam itu artinya bukan pasrah kalau saya, Pak. Ya memang pasrah juga, nek pasrah iki kan berangkat dari kesadaran. Nek aku iki orang nganggo kesadaran, aku iki penyerah, aku iki. Nek menyerah iki wis ora iso apa-apa, wis gelem ra gelem melu kan gitu. Sadar ra sadar pokoke melu wis. Wis terpojok oleh kehidupan ini saya. Jadi pokoknya menyerah lah saya. Wis sak karepe Gusti Allah arep kon ngopo, aku gelem nderek sami wa ata'na. Nah, Bapak sekalian, saya mohon izin mungkin setengah jam pertama ini tetap kita kelasani dulu, nanti satu persatu Bapak saya mohon untuk mengemukakan aspirasinya masing-masing. Dan ini sudah cukup lama saya tidak ke Solo ya, tidak ketemu sama anak-anak saya di sini. Ya. Ngeten nggih.
Padha lanange kangen sampean ya. Rodok bahaya sampean iki. Wah, iki nek gak mairil gemblak iki ya. Aduh. Nah, LGBT sampean iki. Wis gak ya maksudnya kangen dalam arti universal gitu. Tresno juga dalam arti universal. Cinta itu tidak bisa kita elakkan. Kita semua mencintai satu sama lain, tapi semua cinta kita kepada suami, istri, anak, tanah air, sahabat, handai taulan, masyarakat, bangsa, semua berada di satu gravitasi cinta yang agung, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, saya mohon izin satu selawat ya. Saya minta pambuka, kemudian diteruskan dengan kutsen biasanya aja. Saya minta Mas Islami sama Mbak Nia untuk memberi referen. Kalau anda saya yakin bisa, ikut-ikut lah ya. Nek sing ora iso melu mangap-mangap wae ora masalah. Sing penting wis ana niate gitu. Kliwon itu pokoknya kalau teman-teman dari Yaman itu kan ngelumpuki kan di sekitar sini ya. Jadi ada imigrasi cukup besar dari transmigrasi antar negara dari daerah Yaman, Arab sana ke sini. Dan yang datang ke sini memang rata-rata orang Yaman, yaitu pelantun-pelantun sholawat. Mereka para habaib atau habib, orang-orang yang mencintai Muhammad. Ya, nah, jadi saya belajar sholawat itu dari Pasar Kliwon. Gitu. Aku iki ra iso asline, kepeksa lah, ra ono sing gelem ya toh, tak lakoni ya toh. Kabeh do rawani ngetokke selawat ning musolane dhewe, akhirnya aku nang ndi tak gawa ben wae do diarani desa ya pancen desa, arep ngopo kowe aku jen desa ngono. Nah, setelah saya umumkan terus saya ajak Mas Haddad semuanya ya, sampai sekarang ada Habib Syekh segala macam, akhirnya kan selawat diterima di seluruh Indonesia dan seterusnya. Nah, teks atau buku atau kumpulan puisi yang indah yang berjudul Simtudur itu Simtuduror ya, itu dari Yaman ditransfer ke sini oleh cucu penulisnya, oleh putranya. Nah, Habib Elwi. Gini Pak Muzamil, sampean sing jelas Pak Muzamil. Timbangan aku di trombol terus ini. Jadi gimana ceritanya Simtuduror ini, Pak Muzamil? Ya, Simtuduror itu kan ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau itu tinggalnya di Siwun di Yaman. Dan itu langsung dituntun oleh Nabi Muhammad SAW beliau. Ya, saya tidak akan membawakan seluruhnya ini karena tidak mungkin. Ini kalau dibawakan seluruhnya ini bisa sampai jam 1 ini tok. Itu pun tanpa musik. Dan itu kan nanti Anda tidak jadi selawatan tapi hatimu mangkel, malah ndongak kelek nang aku tur kena kowe dhewe malahan kan gitu. Wong aku nglakoni apik kok ya to ning kowe mergo kaya nek kowe ngimami sembahyang kedawan surate kan ya apik karepmu ning ya miso-miso apa makmummu niku waduh Al-Baqarah modiar iki ya. Nah, pertama modar ning begitu wis mulai meh ceklak-cekluk kae suwe-suwe metu kalimat thayyibah. Wah, dawa tenane asu ya. Gitu. Kan gitu, cah-cah ya ngono kuwi ning atine. Ya mulane kita harus toleran Pak. Toleransi itu dibutuhkan di semua hal. Kalau prinsip dasarnya ya puasa sebenarnya, menahan diri, membatasi diri satu sama lain kan gitu. Oke. Jadi kita bawakan sekilas saja dengan tiga sholawat kecil atau 2 gitu, tapi kita bawakan yang sapuan-sapuannya kecil-kecil saja. Jadi untuk teman-teman semua bersama-sama, nadane sak pira Mas Bobit? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sarang sabal. Semua masalah itu ada 3 macam. Yang satu masalah-masalah yang kita bisa merumuskan dan insya Allah bisa kita selesaikan. Tapi ada masalah yang agak lebih tinggi. Dia punya kans, mungkin bisa kita selesaikan, mungkin tidak bisa kita selesaikan.
Jadi kita harus punya kategorisasi. Yang ketiga, yang tertinggi adalah masalah yang kita mustahil mampu menyelesaikannya. Satu-satunya jalan adalah kalau Allah menolong kita. Kan begitu. Nah, yang ketiga ini cukup banyak jumlahnya. Makanya saya sangat bahagia Solo yang pernah terkenal sebagai kota teroris di seluruh dunia. Kan gitu. Malam ini menyelenggarakan deklarasi. Jadi iya Pak, ini semacam apa? Deklarasi itu bahasa Arabnya apa, Pak Muzamil? Istiqlal atau madza fil Arabiyah? Ya, bisa apa? Iklan. Iqlal. Ya, deklarasi bisa, atau kalau seperti Nabi Muhammad kan wasiqah ya. Wasiqah. Yes. Ya. Pokoknya gue ya ramudeng toh ya, dikandani apa ya, manut wae. Manut itu ya. Tapi pokoknya ada tekad bersama di Solo ini, dan ini kan luar biasa. Jogja aja kemarin malah teman-teman Papua malah mengambil keputusan untuk pergi dari Jogja, dan itu sebuah luka yang bisa panjang akibatnya ya. Dan belum ada recovery sampai hari ini. Di Solo yang terkenal dengan laskar-laskarnya bermacam-macam, terkenal dengan lirik-lirikan antar golongan, antar agama, antar macam-macam, itu justru ada deklarasi yang luar biasa. Jadi deklarasi ini dihidupkan oleh kesadaran mengenai 5 pilar bangsa dan negara Republik Indonesia. Pilar pertama adalah soko gurune Indonesia itu ya rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi syaratnya negara di tanah air itu ada rakyat. Jadi itu pilar 1. Kui ibarat masjid Demak kui sing paling tengah sing gede dhewe. Itu rakyat. Jadi rakyat ini yang memiliki kedaulatan, yang memiliki tanah dan air, dan yang punya hak apa saja. Itu rakyat. Yang nomor 2 adalah balungannya rakyat. Balungan itu kekuatannya, yaitu tentara dan polisi. Kalau dulu tentara rakyat Indonesia, sekarang terus kemudian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI. Nah itu kan tulang belulang kita. Bayangin kalau Anda tidak punya tulang, kan ngelemprek ngene iki kan. Berarti nek melaku SB, makanya hidup itu harus ada tulang belulang, dan kita harus punya tentara, kita harus punya polisi, kita harus punya kekuatan-kekuatan yang menegakkan badan kita kan gitu. Itu kedua. Yang ketiga, akalnya. Pilar yang bernama akal sehat, yaitu intelektualitas kita, yaitu kaum cendekiawan, para kesatria gitu ya. Kaum cendekiawan, cendekiawan itu apa nek di Ponokawan ya Petruknya gitu. Kalau Gareng filosofnya, kalau Petruk itu intelektualnya, Bagong itu seniman budayawannya, Semar itu keseluruhannya kan, kira-kira gitu. Nah, pilar yang ketiga adalah kaum cendekiawan. Maka ada sekolah, ada universitas. Ya, nanti kita jelaskan secara Pancasila nanti kalau ada waktu. Pilar yang keempat adalah kekuatan adat dan kebudayaan. Solo ki beda karo Yojo, aja njur Solo padha karo Yojo. Ya pancen Solo ki beda karo Yojo. Blangkone ya siji Mendul, siji Trepes kuwi. Aja njur demi perdamaian terus digawe separuh-separuh. Jadi mendol ning Jogja dikurangi, kene digawe rada mendol sithik, ndak usah. Nek pitik-pitik wae, nek bebek-bebek wae. Supaya kita damai adalah bebek-bebek jangan menyuruh pitik jadi bebek, kan begitu. Pitike dhewe ya aja rasa pengin dadi manuk. Kan gitu. Kowe nek wis mangan tempe ya wis tempe kuwi sing paling apik, paling enak. Angkus sore nek ana sop buntut alhamdulillah, ana tengkleng alhamdulillah. Ning pas anane tempe sing paling apik ya tempe kuwi. Makane kowe mangan tempe karo ngelamun tengkleng. Tempene ra penak, tengklenge ra kelakon. Nah, bangsa Indonesia kan rada ngono-ngono kuwi to. Ya toh? Apa kurang puas, semua kurang puas ya. Ini jadi yang ketiga, yang keempat adalah adat dan kebudayaan. Apa lagi mau? Ditutup bom lagi. Gak dibaleni. Iki mesti ana dulur-dulur saka alam yang lain iki ya, serah apa-apa. Berarti mereka ingin disapa. Ya, assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Ya. Mereka ingin disapa karena jangan lupa tanah Indonesia terutama Pulau Jawa ini dihuni bersama, tidak hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan ketika dulu manusia akan dibikin tapelnya, tapel itu arcanya, arcone. Itu tanah liatnya diambil nek orang yang Karanganyar neng Sragen, aku lali persisnya. Di tanah liatnya diambil di situ oleh pertama Jibril, tapi diserang sama iblis, kemudian Mikael diserang lagi, kemudian Israfil juga diusir sama iblis. Kemudian ketika iblisnya kecapean perang lawan tiga
juniornya itu. Maka kemudian Israel diam-diam datang ngambil tanah liat itu, langsung dibawa ke surga. Di situ kemudian dia bikin manusia Adam. Maka karena Israel yang bikin sampean, yang bikin patung sampean itu, maka dia yang punya hak untuk ngambil nyawa sampean. Nah, jadi saya kira Anda boleh sekali-sekali lupa Jibril, Mikael, tapi nek karo Israel kudu apik-apik kowe le ya. Mbakane kowe engko ana keputusan mendadak di reshuffle kowe engko. Ya ta? Di reshuffle kowe. Itu apa meneh reshuffle ora nggo alasan kok diganti ngopo ora ono alasane. Wis pokoke piye carane PAN iso entuk akeh kan gitu. Muhammadiyah iso entuk akeh gitu, mergo NU wis beres kan gitu. Dan seterusnya lah, aku rasa ngomong politik ya. Nanti daripada Anda seneng gitu. Oke, itu pilar keempat, adat dan kebudayaan. Pilar kelima adalah adat dan kebudayaan termasuk keraton ini. Ini kekuatan kita dan kita belum punya bentuk negara yang tepat sekarang ini. Kita ini negara republik tidak menghormati orang tua kita. Kita tidak bisa menempatkan keraton Solo ditaruh di mana, keraton Jogja itu letaknya di mana dalam proses kesadaran bernegara kita kan gitu. Sementara semua negara Eropa itu pakai kerajaannya. Ya Inggris, Denmark, Spanyol, semuanya kerajaannya dipakai, kita enggak. Kene iki republik pure, orang nganggo ngurmati apa jenenge leluhur gitu. Nah, suatu hari kita akan rubah semua itu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Mbuh sapa sing nglakoni aku ora ngerti. Sebagai suatu hari akan ada perubahan atas pertolongan Tuhan supaya cetha keseimbangan Indonesia itu terus mbiyen iki. Indonesia iki dudu barang anyar. Indonesia iki barang sing terus biyen-biyen kae dinekno yang dulu itu. Dari konstitusinya, filosofinya sampai formula kenegaraannya dan seterusnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah agama dan spiritualitas. Malam ini sebenarnya acara persatuan Solo, kerukunan Solo, tapi kita memakai bungkus keagamaan juga. Wong dari awal wis assalamualaikum kita awal mau. Kadek sing donga ya wong Islam, dadi ya jenenge sing donga wong Islam ya mesti apa meneh wong Madura pisan bahasa Arabe apik banget kae. Gitu ya, tadi ya Bapak ya. Iya, bahasa Arab. Bahasa Arabe wong Madura luwih apik mbangane raja Arab kok piye. Oh tenan kuwi asli kuwi. Raja Arab itu kalau bahasa Arab beneran fushah itu kleru-kleru. Nek wong Madura ki apal setiap kata wong bendina maklari Hajar Aswad kok. Mubeng ning. Jadi wah bahasa Arab cantas banget kae gitu. Madura iki kendel. Ning Ka'bah wene wani dagang coba lah. Wani maklaran. Iki nek wong liya kan ra wani nek mafia migas ngene kan wanine ya ning Jakarta. Nek wong Madura ning ngarepe Ka'bah wani maklaran. Terus kamu kok berani maklaran di sini gitu kan? Ono misalnya Nabi Muhammad ngutus wong gitu. Terus dia jawab wong Madura. Loh, semua umat Islam merindukan untuk mencium yang engkau cium wahai Rasulullah. Engkau dulu mencium Hajar Aswad dan semua umat Islam yang datang ke Mekah ingin mencium Hajar Aswad. Aku ini hanya berusaha memudahkan mereka semua. Bahwa mereka kemudian ngasih saya uang itu karena mereka akhlaknya tinggi. Itu wis dialognya wis khatam, tapi wis akhirnya tidak ada masalah, wis beres gitu. Nah yang kelima ini yang kita tidak pernah terlalu memikirkan. Kudune piye to keraton iki diteruske apa ora? Posisine piye jane? Nek keraton wis ora ana tenan njur kok buang tenan ki eman apa ora? Apa yang bisa kita warisi dari keraton? Gitu loh. Dulu ada transformasi dari Mojopahit ke Demak dan yang transformasinya bukan hanya bedol negara tapi juga perubahan-perubahan konstitusi dan dasar-dasar nilainya. Dulu Hindu-Buddha kemudian ganti Islam pada abad ke-16 itu. Ada transformasi. Sampai hari ini Keraton Solo, Keraton Jogja juga terikat pada konstitusi Mataram Islam kan gitu. Jogja juga tetap terikat Mataram Islam. Jadi mau apa saja tetap terikat di dalam konstitusi itu. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan deklarasi kita di Solo ini dengan kesadaran dan diikuti oleh studi-studi, penelitian-penelitian dan perumusan-perumusan. Sing arep bersatu ki sapa wae, nek ora cetha piye iki nggo. Kan nek arep gawe gaduh-gaduh kudu cetha kubise. Kubise kudu kubis. Kecambahe kudu kecambah, nggih mboten napa melih. Kentange kudu kentang, aja njur kentang-kentangan. Aja kecambah, aja toge-togean.
Karena sekarang ini kan tidak penting ayam bener apa tidak, yang penting rasa ayam sekarang. Gitu mboten. Yang penting rasa ayam. Gitu. Enggak penting mengamalkan Quran atau tidak, yang penting apal. Kan gitu kan? Kan begitu sekarang yang terjadi. Jadi Islam ini diterapkan juga, saya kira agama-agama lain mandek pada level simbolik kultural gitu loh. Jadi terlalu mengandalkan sing tok moto, kasat moto gitu. Jadi sing penting ki kupluan kaya Pak Muzamil, kaya Cak Nun gawe. Syukur-syukur baduke ireng kan gitu. Anak baduke kurang ireng berarti sembayangi kurang suwe kan gitu. Terus ora ana watune ki ning klosone kan gitu. Gitu. Jadi Rasulullah berjanji besok-besok kalian akan bercengkerama dan bersenda gurau dalam kenikmatan Allah di telaga Haud, gitu kan? Terus sebagian umat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu itu umatmu atau bukan?" Terus ada kalimat jawaban, "Simahum fi wujuhim min athari sujud." Ada tanda di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia itu rajin bersujud, kira-kira gitu ya. Nah, supaya ketorong nek ketemu Nabi Muhammad, kene piye carane ireng. Begitu Nabi Muhammad langsung ini. Nah. Nek perlu nggawa ana handphone dikai anu kae selfie ngene kae tuh sinare nyinare niki lho. Ireng lho iki ireng lho. Umat jenengan lho kula niki gitu. Gitu. Oke. Jadi 5 pilar itu mudah-mudahan menjadi kesadaran dan itu harus kita cari. Saya kira ada banyak yang harus kita benahi di negara kita ini Bapak-bapak. Termasuk hubungan antar agama, karena tidak ada kok orang bertengkar karena agama, itu aslinya tidak ada. Tidak ada mergo kowe Kristen aku Islam ya ora dikerengan ya ora ono jane. Mergo kowe wong Solo aku wong Yogyakarta kerengan ya ora ono kejaba bal-balan. Nek bal-balan ora peduli menang kalah, sing penting kerengane kan gitu kan. Itu kan Bu Brojo Musti mbok nek kene apa jenenge? Pasopati mbok apa nek bal-balan itu memang itu makhluk asing lah, makhluk aneh lah. Wani numpak dhuwure sepur wong 200 dhuwur gerbong wani kok. Kuwi kan malaikat kowe dol metoko lho iki piye to iki menungso iki. Tur ora njur gocekan tegang kae ora njur cekelan di pinggir gerbong ya ndak ya ming mecingkrang kae karo ngerokok kowe kaya ora ana apa-apa kae. Ini betul-betul makhluk luar biasa di Pulau Jawa. Nek filsafati keadilan. Jadi bentrok itu tidak karena kamu Islam saya Kristen, tidak karena kamu orang Solo saya orang Yogyakarta, tidak karena kamu cerek ijo tok orang mergo kuwi. Asline awake dhewe iki bentrok iki mergo ana sing ora jujur. Nggih mboten? Ana sing ora adil, ana sing geragas, ngoten gitu. Ana sing memanipulasi, ana sing nyolongan gitu loh kan. Ana sing menikam dari belakang, ada yang curang gitu-gitu itu. Jadi sebenarnya ada yang merusak keseimbangan di antara manusia. Maksud saya keseimbangan itu gini loh. Misalnya kita ngomong sandang, pangan, papan. Sandang itu jangan dipikir cuma baju. Sandang itu kan lambang dari martabat hidup Anda. Kalau tidak percaya sederhana kok. Wis kono siji maju rene muda. Wis kowe sing ilang apamu? Pakaianmu apa martabat uripmu? Martabat. Jadi sandang dalam filosofi Jawa itu maksudnya adalah eksistensi dan martabat kehidupan. Makanya dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Nek ana wong wedok kaya ana misalnya pramugari kaya kan omahe adoh tukang jahit. Dadi wis jangkep kaine nganti nisor ning kenene ora kumanan benang, ora dijahit. Dadi nek mlaku iki pupune sing nganti dhuwur ketok kae. Nek ana angin njur Sidratil Muntahane ya samar-samar ketok kae. Gitu. Nah, kalau ketemu mereka, tolong Mbak saya punya mesin jahit di rumah, tak jahitin gitu ya. Gimana ngomong apa kok tiang kuno gimana? Keseimbangan. Jadi sandang itu harga diri sebenarnya. Dan harga diri itu bagian terpenting dari hidup manusia. Makanya disebut sandang dulu baru pangan. Mana yang lebih penting, makan atau berpakaian? Kue mangan beres ning muda piye kowe ayo. Piye edan to ya makanya ning nek ming ora mangan tapi kue duwe martabat kan ming melarat ning ngono tok. Ning nek kue mangane beres ning ora berpakaian kan edan. Jadi makanya disebut sandang dulu baru pangan. Nah, pangan itu pun bukan orang ming kuliner.
Selama ini kesadaran manusia kan kesadaran kuliner. Kita punya lidah dipakai untuk testing kuliner, untuk detektor kuliner. Apa don, bidon. Yang harus kita kasih makan kan semuanya. Ya toh? Hati kita, pikiran kita, ya toh? Jiwa kita, rasa seni kita. Bayang nek menungso ora dipakani rasa seni nih. Rasa seni itu kan di semua kitab suci kan semua sastra ya Pak ya. Sangat indah semuanya. Kitab apa saja indah semuanya. Dan manusia butuh keindahan. Sampai soal nyugui panganan wae kudu nganggo keindahan. Betul enggak? Nyugui panganan iki lho. Wis nyugui ngombe wis rasa mangan wis ngombe tok. Kowe duwe daya, kowe kan nganggo cangkir tutupe njur lepek, njur le nyuguhi nganggo nampan apa bagi kan gitu. Apa njur dayamu teko kok gaweke ceret saka pawon ngene iki. Lah ya ora, itu namanya tidak mengerti keindahan kan itu kan. Jadi keindahan sangat penting. Mbak tadi kesini, Mas kesini kan kaosnya milih tadi. Milih kan. Itu pilihan apa? Pilihan ilmu, pilihan politik, apa pilihan indah? Pilihan indah. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Jadi keindahan tidak bisa kita elakkan. Jadi teman-teman sekalian, itu namanya pangan. Nah papan itu baru nanti urusan pilkada. Papan, pilpres. Papan itu artinya setiap benda, setiap orang, setiap konteks harus menempati atau ditempatkan di tempat yang tepat. Itu namanya papan. Irung kuwi dadi irung kalau letak di situ, Mas. Betul enggak, Mas? Goblok iki dadi martabate ono, nek tak salah iki kene. Kuwi wae kudu ngene iki, Mas. Nek tak kenek ngene, kowe wis ora percaya aku. Ya lah, Mas. Wis wis, aku mau munggah kono terus ngene kita iringke apa tak kenek ngene, kan wis edan to kuwi. Jadi itu namanya papan, jelas ya. Jadi kelihatannya sandang pangan papan seolah-olah masalah fisik, enggak. Fisiknya, jasadnya, materinya paling pol 10%, yang 90% itu rohania. Papan rohaniamu namanya dalam Islam makom atau makomat. Kan begitu. Semua ada tempatnya masing-masing. Ini cocoknya di mana ini, nek coro Jawa niki empan papan ya lah. Empan papan ya. Atau bahasa modernnya proporsional. Itu kalau bahasa Arabnya apa, Pak? Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Mahal itu tempat ya, tempat, wadah. Ya. Wadah, oke. Oke, Pak Muzamil, saya langsung shortcut sedikit sebelum kita teruskan. Saya mohon nanti Bapak, tapi sebelum itu saya akan kasih lagu dulu dari Mbak Novia, Mas Imam dan lain-lain. Setelah itu kita ngobrol bareng. Saya tanya dulu ini sampai jam berapa? Jam 3. Pak, sampean durung apa? Oke, ngeragas kabeh to Pak. Ono sing subuh barang kula. Sebenarnya saya tidak tanya sampai jam. Saya itu cuma mau ngecek sing duwe penggawean sing endi, sing nganggur sing endi. Nek sing jawab subuh mesti ra duwe penggawean to kuwi. Kan gitu. Aku jawab kok acara nganti subuh mesti penganggur cacah iki kan gitu. Pak Muzamil. Kemarin di Padang Bulan di Jombang, bulan kemarin kan kita menafsirkan beberapa ayat. Salah satunya adalah apa namanya gini. Pertanyaannya gini. Apakah kalau orang berbuat baik itu untuk diterima Tuhan dia harus beragama Islam dulu apa tidak? Kemarin jawabannya tidak. Karena ada 2 ayat yang menyatakan tentang itu. Satu, firman Allah dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kamu itu sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, satu, kamu memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang buruk, keburukan, kemungkaran. Tu'minuna billahnya ditaruh belakangan oleh Allah, dan kamu beriman kepada Allah. Berarti karena ditaruh nomor 3, orang berbuat baik tidak harus Islam dulu, gitu ya. Jadi perbuatan baik itu mandiri. Baik adalah baik. Ya, begitu. Apapun identitasnya.
Gitu ya. Nek sampean nulung wong ya nulung wong, ya baiknya terletak pada nulungnya itu tidak pada identitas atau KTP-nya gitu kan. Gitu ya. Nek ini tidak berlaku Pak Muzamil, kowe nek motormu kepleset njur ditulung wong, kowe takon sik jenengan muslim sampeyan mboten kok nulung kula. Wah mboten kula Kristen ora rasa nulung kowe. Ora ana gunane kowe nulung aku ngono ya kira-kira. Gitu. Utawa nek ana wong tiba njur kowe sing arep nulung kowe takon sik, kowe Islam apa Kristen? Islam kula. NU apa Muhammadiyah? Ku gak ISIS kowe ngono kae. Kowe nganti modar ra kok tolong nek kok tolong. Engko NU sapa? NU Gus Dur apa NU Muhaimin kok ditamu kowe Gus Durian apa NU garis lurus apa NU pelengkang-pelengkung apa? Kowe Muhammadiyah Syafi'iyah apa Muhammadiyah Malikiyah? Nek Syafi'iyah orang ngerokok mergo Pak Syafi'i Marif ora tau ngerokok. Nek Muhammadiyah Malikiyah kuwi ngerokok terus mergo Pak Malik Fajar ora tau leren ngerokoke. Aku sing endi? Aku nek kowe takon ngono kuwi untuk menolong orang, kita sibuk dengan identitasnya maka selak gegar otak wonge kan gitu. Oke. Ayat yang kedua apa Pak Muzamil? Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gitu ya. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang menganut agama Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sabiin. Orang sabiin itu yang tidak Islam, tidak Yahudi, dan tidak Nasrani. Gitu ya. Jadi dalam tafsir disebut orang yang pokoknya percaya adanya Tuhan. Gitu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, baik Islam, Yahudi, Nasrani, dan sabiin, barang siapa yang beriman kepada Allah wa amila sholihan, dan melakukan kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan punya rasa takut dan punya rasa sedih dunia dan akhirat. Begitu. Jadi sangat jelas ya. Teman beragama Kristen berbuat baik sama Allah, falahum ajruhum inda rabbihim. Ya. Sama Allah dikasih ajar. Ajar itu ya reward ya, apa? Penghargaan atau pahala atau ganjaran dan seterusnya. Bahkan jelas ini ayatnya. Jelas. Jadi sampean berbuat baik aja. Makanya setiap agama outputnya kan akhlak. Outputnya akhlak. Sholatnya itu, ibadahnya itu alat, itu dapurnya kan gitu. Tapi warungnya itu akhlak yang baik tadi kan gitu. Kon dari kue aja sibuk ning dapur wae. Gitu. Dapurnya tetap kudu resik, kudu apik, kudu tertib. Tapi yang dilihat orang kan duduk pawon nih. Yang dilihat orang adalah warungnya kan begitu. Nah warungnya kudu ada panganan yang sehat dan enak. Jadi mudah-mudahan ini memperkuat deklarasi pada malam hari ini. Gitu kan. Soalnya kan nanti kan orang kok orang Islam kok berdamai sama Kristen bagaimana? Nah Rasulullah itu gimana kira-kira Pak Muzamil? Nabi Muhammad itu punya pembantu masih anak-anak Yahudi. Dan sampai akhir hayatnya Yahudi tidak dipaksa oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Anak itu. Nek kepengin kaya Rasulullah golek pembantu Yahudi ya. Rasulullah kalau dia teladan toleransi atau tidak? Teladan toleransi, buktinya dia punya pembantu, dibiarkan tidak dipaksa, beliau tetap menjalankan Islam, pembantunya Yahudi. Ya oleh Rasulullah dibiarkan saja. Sampai satu ketika, nah ini bukan karena dipaksa, anak ini sakit. Pulang ke rumahnya dijenguk oleh Rasulullah SAW. Nah pada saat sakit itu Rasulullah datang, terus dia ingin masuk Islam atas kesadaran sendiri. Terus oleh Rasul dirembuk sama orang tuanya, gimana ini anakmu mau masuk Islam? Ternyata orang tuanya setuju. Orang tuanya bilang, ati Abul Qasim, taati, manutlah kamu kepada Abul Qasim. Nah kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa oleh Rasulullah. Jadi selama bertahun-tahun dia Yahudi dan tinggal serumah dengan Rasulullah. Ini kan mana ada toleransi seperti ini, gitu ya. Itu saya kira nggak ada seperti beliau. Kalau sekarang pakai konstitusi
kekhalifahan Rasulullah, kenabian dan risalahnya Rasulullah. Rasulullah kan mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu disuruh kerja keras itu untuk memperbaiki akhlak. Nah, supaya akhlaknya baik dikasih training ibadah, sholat rajin, puasa dan seterusnya gitu ya. Nah, puasa itu menurut saya ibadah yang sangat unik ya Pak Muzamil ya, karena kalau orang sholat bisa kelihatan, bisa direkam, kalau orang puasa bisa di video apa tidak. Yang bisa di video bukone kan gitu. Tapi kalau orang puasa di video kan tidak bisa ya. Paling rahasia, ibadah paling rahasia. Anda tahu nggak bapak Anda puasa atau tidak tuh ngerti persis nggak? Atau anakmu poso pora ngerti, lah orang ngerti toh. Makanya puasa itu kalau saya mengibaratkan, kalau orang sholat itu katakanlah di halaman rumahnya Tuhan, gitu ya. Kalau orang naik haji itu boleh masuk rumah. Tapi kalau orang puasa itu Anda berada di kamar pribadinya Allah. Karena Allah mengatakan puasamu untukku, gitu ya Pak Muzamil ya. Illa sauma fa innahu li. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum atau illa siyam gitu ya. Apa saja ibadahmu itu untukmu kecuali puasa. Jadi sebenarnya puasa itu sangat tinggi, sangat menggembirakan, sangat menawarkan berkah. Sehingga kalau kita mau bikin hari raya, seharusnya hari raya itu ya puasa itu. Jadi mulai tahun depan kalau bisa, begitu masuk Ramadan kita hari raya. Yang kita rayakan tuh Ramadannya itu, karena kita sedang deket-deketnya sama Allah. Kita di kamar pribadinya Allah. Nah, selama ini yang dirayakan kan begitu selesai Ramadan, hari raya. Apa sebabnya mergo? Yes, wis untuk badok kan gitu kan. Terus hari raya kan gitu. Kita ngono kan. Jadi Idul Futur ya, bukan Idul Fitri ya. Kan Idul gitu. Futur. Idul Futur kembali makan kan gitu. Heran rukun kalau tidak saling berpuasa. Berpuasa itu artinya mengerti batasnya. Kue ra entuk ngonekke aja ngonekke, kue cukup semene wae. Kue aja ngetokke kue sugih di depan tanggamu sing melarat banget kan gitu. Dan seterusnya, pokoknya menahan diri, menahan nafsu segala macam. Itu semua adalah puasa. Dan puasa sangat penting. Oke Bapak sekalian, sebelum saya mohon ke Bapak-bapak untuk satu persatu, panitia saya mohon untuk memberi untuk memandu siapa di antara bapak-bapak yang akan urut-urutannya dan seterusnya. Saya mohon untuk dipandu oleh salah seorang panitia atau dua orang, tidak apa-apa. Sebelumnya supaya pangannya jangkep ya. Jadi iki mau wikir wis rada suwe iki mau mikire ya. Ikine wis dikai panganan, saiki ikine dikai panganan. Nah, untuk iki apa arep Jawa, apa arep Barat, apa arep semau-maumu. Mitlikong huju. Kowe iso? Nek mengusul wae gampang. Sing nglakoni iki kowe iki ya. Mitlikong huju sing kepriye coba kowe lak. Iku lak PR ki sesuk tak gawe aku. Mitlikong huju, oke, besok kita. Tolong kita membebaskan diri dari simbolisme yang kadang-kadang tidak substansial. Jadi kalau ada orang pakai lagu Arab itu tidak serta-merta sama dengan Islam gitu ya. Kalau orang tadi kan saya lagunya Avenue Shalom Elohim tadi itu kan endingnya kan itu kan orang bilang kok itu kok lagu gereja dibawakan kan gitu. Kalau Anda lihat notasinya kan notasi barat bukan notasi Arab. Kalau Yesus dulu kan di Yerusalem itu lagunya lagu Arab. Jadi sebenarnya Yesus itu ya rengeng-rengengnya ya rada Arab. Nah kalau yang di gereja-gereja sekarang itu kan lagu barat semua. Ketika kemudian Kristen melebar sampai ke Eropa kan begitu. Maka kemudian disiplinnya disiplin barat sampai hari ini gitu. Sama dengan sampean kan juga saya sudah dikasih tahu teman-teman pendeta, pastor bahwa cemara kan Yesus sendiri kan nggak pernah lihat cemara. Orang ono ning kono suket wae angel ya. Oh itu kok cemara gitu. Jadi itu cemara itu sebenarnya itu ijtihad, itu hasil ijtihad. Itu muamalah kalau dalam Islam itu hasil muamalah gitu loh.
Jadi kayak tempat ibadahnya namanya masjid itu agama, tapi gentengnya lah budaya toh ya. Begini guys, kue sholat ngimami Jumat kudu nutupi aurat, itu agamanya di situ, nilai agamanya. Neng nutupi aurat kok wujudnya nganggo kaos karo sarung, itu budaya, betul enggak? Asaki budaya entuk pora dalam beragama. Nek ra entuk budaya berarti diganti alam. Ya, kan banyak orang yang mempersoalkan budaya itu haram. Berarti kowe nek sembahyang nganggo belara. Kok ubel-ubel ngene-ngene gitu. Apik banget kowe, nyenengke. Jadi budaya itu tidak bisa kita elakkan karena kita hidup itu pasti melakukan budaya, kan gitu. Pari ya ditutu kan gitu. Setelah ditutu diliwet kan begitu. Setelah diliwet kasih sayur itu semua budaya. Nek budaya lain tuh berarti mangan pari. Berarti jaran kepang gue. Jaran kepang mangan pari gitu. Kelambi abang? Sing marai ya. Nikah kae. Kita minta Mbak Novia, satu nomor Mbak Novia. Apa ya? Terserah Mbak Novia kira-kira. Atau kita bawakan satu nomor ini yang saya itu kan akhir-akhir ini saya itu kan deket sama hampir semua orang lah ya. Misalnya Gus Plus itu saya deket sejak dari bapaknya sampai Mas Yo, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya. Nah, Anda kan tahu lagunya Mas Tony Kuswoyo yang judulnya yang dinyanyikan Yon yang judulnya Andaikan Kau Datang. Andaikan kau datang kemari itu ya. Itu Yok cerita pada suatu itu tahun kemarin kira-kira dan ada Anda cari di YouTube ada. Yok cerita itu bukan lagu percintaan laki-laki dan perempuan, Cak. Itu adalah lagunya Mas Tony menjelang meninggal. Dia menyesali hidupnya yang tidak terlalu dekat kepada Tuhan dan kau itu di situ Tuhan. Gitu loh. Jadi hidup itu terlalu indah. Dikenangkan terlalu indah dilupakan, terlalu sedih untuk dikenang. Ya, gitu ya. Jadi yang dimaksud di situ Tuhan. Jadi dia takut nanti sesudah mati kalau ketemu Tuhan terus ngomong piye aku iki. Andaikan kau datang kemari kembali terus jawaban apa yang kan ku beri gitu ya. Adakah yang ku temui untuk kita kembali lagi. Itu artinya mbok entuk ora aku urip baleni remedi apa? Hair. Awengi kokean nang silir ya gitu kan. Upamane lho ya. Upamane. Mbok kula dikasih second chance lah ke kesempatan kedua. Gitu. Terus mergo ya itulah penyesalannya Tony Kuswoyo menjelang beliau meninggal. Itu kakak tertua dari Gus Plus. Oke, Mbak Novia akan membawakan ada sesuatu yang mau diungkapkan. Cuman kalau Mbak Via nyanyi yang dimaksud saya pasti. Oke, kita ya ngono ya. Wong durung guyune. Yuk teman-teman Kiai Kanjeng bismillah. Peluang ini, kesempatan ini untuk berbagi kedamaian, berbagi toleransi, berbagi kasih sayang. Monggo Mas, kita persilakan satu persatu barangkali. Ya. Monggo Mas. Siapa yang kita persilakan pertama? Ya, yang dilaksanakan di kota Pekalongan itu kerjasama Menteri Pertahanan Bapak Arya Miza Arya Kutu bersama ulama ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Maulana Sayyid Habib Lutfi bin Muhammad bin Yahya Pekalongan. Dari sini yang berangkat 8 personil dari pengurus dan anggota Jatman namanya, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah
dan juga dari pondok pesantren 1, sehingga 8 itu datang ke menghadiri konferensi internasional ulama sedunia yang dihadiri oleh 49 negara, termasuk dari Amerika juga hadir ulamanya, dari Inggris juga. Nah, di situ yang dibicarakan seperti yang kita laksanakan malam ini. Maksudnya di situ adalah membela negara masing-masing, termasuk kalau malam ini di Surakarta ini dalam rangka juga membela Surakarta, umat Islam dan umat-umat yang lain dari berbagai agama yang ada di Surakarta. Sehingga deklarasi tadi itu disampaikan bersama oleh masyarakat dan tokoh agama di Surakarta yang disampaikan Bapak Kapolresta. Di Pekalongan kemarin selama 4 hari itu konferensi itu diantaranya menekankan bagaimana toleransi antara umat beragama, karena terjadinya bom bunuh diri di berbagai negara, termasuk di Iran, di Syria, dan kita saksikan semua, termasuk di Surakarta yang sebelum hari raya itu kecil. Itu karena memang tidak adanya toleransi. Jadi para ulama yang hadir ke Pekalongan itu menyampaikan diantaranya yang harus kita masyarakatkan, kita sosialisasikan adalah tasamuh antara kita semua, bainana wa bainakum, bainana wa bainahum, bainan nas, sedunia harus toleransi. Makanya acara malam ini adalah judulnya adalah Surakarta Dukung Toleransi. Kota berseri, kota solawat, kota toleransi. Ini adalah intinya membela kota Surakarta. Kalau Indonesia membela negara Indonesia. Saya kira itu sebagai oleh-oleh dari tokoh agama khususnya dari Islam yang ikut dalam konferensi internasional yang dilaksanakan di Pekalongan berkaitan dengan acara malam ini. Jadi kita semua di sini seperti apa yang dikatakan Bapak Kapolresta tadi harus menjaga Surakarta ini menjadi daerah yang aman, damai, tidak ada letupan-letupan kayak kemarin sebelum hari raya itu. Kita harus lawan semua kalau ada seperti itu, dan kita jaga betul, dan kita tolak kalau ada orang yang mau merusak tatanan kita bermasyarakat dan bernegara. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya dari Romo Antonius Budi Wihandono dari Katolik, kami silakan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak MH, tadi dikatakan temanya keadilan ya. Kalau di Katolik itu jarang bicara mengenai keadilan, Pak. Jarang. Karena keadilan itu belum ada nilai plusnya. Menggik kudune gitu loh. Menggik kudune ngono pancen. Nek aku nresnani wong tuaku ya pancen kudune ngono kuwi. Tapi masalahnya di Indonesia ini untuk sampai ke keadilan saja tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Bahkan walaupun demikian orang Indonesia dikatakan paling bahagia. Arti penjarawe dadah guyu itu ya. Arti penjarawe dadah guyu, nek orang-orang asing itu tutupi, isin. Nek wong Indonesia arti penjara saya dadah itu. Ya, seneng misalnya ya. Seneng gitu ya. Kalau gereja Katolik itu bicaranya bukan keadilan, tetapi kemurahan hati. Kemurahan hati itu lebih keadilan. Dengan murah hati itu orang berbuat lebih. Dan kalau belajar dari Isa Al-Masih itu yang menjadi utama itu hidupnya selalu digerakkan belas kasih, itu jadi dasar. Nah, kalau mau dipakai sederhana, nek wong nderasa mesake itu ora ana wong sengsara.
Kalau ada orang dirasa mesake, aku mesake wong tuaku, ora ana wong tua sengsara. Aku mesake koncoku mbuh kuwi muslim, mbuh katolik, mbuh Buddha, mbuh Hindu, itu tidak ada orang sengsara. Maka sebagai dasar itu lalu kemudian hatinya digerakkan oleh belas kasih. Dan itu nanti akan menjadi kemurahan hati. Dan memang anehnya dalam ajaran Katolik itu biasanya kalau orang itu mengatakan kalau ambil simbol-simbol itu kan yang luar biasa. Itu misalnya kalau Mike Tyson itu gelarnya si leher beton. Lalu kalau si siapa? Chris John itu naga. Tapi kalau dalam Isa mengajarkan apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina itu kalau lakukan padaku. Maka ketika memperlakukan orang-orang yang kita anggap hina itu memperlakukan pada Tuhan sendiri. Nah, ini hanya bisa dengan gerakan cinta kasih, belas kasih. Maka kalau di Solo ini juga didasari dengan gerakan pertama belas kasih, di situ tidak akan ada hal-hal yang buruk. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Selanjutnya Pendeta Anton Karundeng dari Kristen, kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Shalom alaihim. Nah, tadi kan sudah dinyanyikan Shalom alaihim ya. Jadi salam kita sama. Hukum yang terutama bagi orang Kristen adalah mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, seluruh hidup, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi toleransi ada di sana, saudara-saudara. Mengasihi siapapun itu hukum. Dan itu harus dipraktekkan mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, saya tidak menyombongkan diri, tapi itu praktek yang memang saya hati-hati dari hukum agama yang saya anut. Saya punya pembantu sejak istri saya itu umur 14 tahun. Kemudian dia punya cucu ponaan, ikut. Lalu saya sekolahkan sampai lulus sarjana. Agamanya apa? Agamanya Islam. Saya tidak melihat dia dari agamanya, tapi sebagai sesama manusia. Nah, sekarang sudah lulus dan mulai kerja. Kira-kira 8 bulan ini ia bekerja di Solo juga ikut saya. Ya, saya tidak akan memaksa harus masuk Kristen, tidak. Silahkan ada tempat sholatnya dan seterusnya. Mau puasa, bahkan dia sudah istilahnya khatam itu apa? Apa ya Pak? Menyelesaikan. Ya, sudah khatam katanya dia. Saya tidak terlalu mendalami gitu. Saya dorong saja supaya dia melakukan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita mengasihi sesama manusia, siapapun juga seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah hukum dari Kristen. Demikian, terima kasih. Sampun. Kok sudah Pak? Ya, masih bisa ditambah Pak? Iya, silakan Pak. Ya, nanti iyalah, kita menganggap ini baru UUD 45-nya ya, belum. Oh ya, masih yang lain lagi aja. Ini kita sepakati untuk kita bagi-bagi. Jadi saya tak berlagak sebagai orang yang seolah-olah lebih memahami Bapak Pastor dan Bapak Pendeta untuk menyambungkan ke Anda semua yang saya anggap agak kurang memahami dibanding saya. Kenapa ya Pak ya? Jadi saya ingin menjelaskan pada ini karena ini anak-anak saya, mereka ini namanya generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang paling berperan di dalam menciptakan perilaku dan kecenderungan di sebuah milenium. Maka disebut milenial. Umurnya dari 17, 18 sampai 38, hampir 40. Ini rata-rata begitu Pak.
umurnya, dan mereka ini yang paling penting. Kejaba sing wis tua-tua kaya aku ya. Nah, yang dimaksud Bapak Pastor tadi itu gini, pertama, keadilan itu tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada. Kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuman satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil tidak adil, terus ada sisi lain indah tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja itu kan juga ada tiga, bener dewe, bener wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong okeh itu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar. Yang lain, oh ini yang benar maka bikin PKS. Oh enggak, yang itu yang benar tuh yang kayak gitu maka bikin Gerindra. Maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah, itu juga belum tentu benar, orang banyak belum tentu benar. Apalagi orang bener dewe gitu ya. Nah, yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu nggugu bener dewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik keluruk ini ning Solo piye to? Kukuruyuk. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kukuruno. Kalau di Sunda kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyu apa kukurunu apa kongkorongkong? Sing bener pitike. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita menirukan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan-pengelompokan. Kalau Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam, kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya, kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil, kukurunu. Nah, antara kukuruyu, kukurunu dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi, kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri ya itu yang menjadi bentrok. Karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini. Saya, teman-teman sekalian, selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong apa wae aja dipercaya, kan gitu kan? Anda percayanya jangan ke saya itu cuma mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa. Ulama, pendeta, biku, dan seterusnya itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda. Dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apakah ketua NU menyelamatkan Nahdliyin? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Susahnya pimpinan-pimpinan agama yang seneng manggon kuno kui. Jadi menjadi gerhana dia di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya, gitu loh. Karena di sini nih akses eksistensi kepemimpinan ada di situ. Terus dia duwe apa jabatan, terus dia nanti punya akses ekonomi, kan begitu. Nah, saya tidak mau ada di situ dan saya tidak mau Anda percaya. Saya ke sini supaya Anda percaya sama Allah, tidak percaya sama saya. Gitu loh. Nah, aku dipercaya kok aku disindir sama Allah. Gitu loh. Siapa panutanmu? Cak Nun gitu ya. Pane. Terus engko Nabi Muhammad ketemu aku panutan ya ngono gitu. Amodar ta aku. Amah aku nek disindir-sindir kaya ngono kuwi lho, aku ya mulane aku aja datike panutan. Kowe ora iso ngenut aku wong aku dudu kowe dudu aku. Sing iso kok ambil dari aku adalah sebagian yang relevan terhadap kamu, sebagian dari kecenderungan saya yang pas untuk kamu.
Dan kalau kamu teruskan, kamu sebenarnya bukan niru saya, kamu meniru orang yang pihak yang sebelum saya. Entah itu Nabi, entah itu Tuhan sendiri. Bukan sayanya, saya cuman akselerator dari nilai dan kecenderungan itu, betul enggak? Betul enggak teman sekalian? Itu yang pertama. Kemudian untuk menjelaskan yang Bapak Pastor kemukakan tadi, kemurahan hati itu kalau di dalam Islam Halim namanya ya. Al-Halim, Allah yang maha murah hati. Sebenarnya murah hati, toleran, lomo itu kan mirip-mirip saja ya. Itu bulatan terus ada sisi-sisinya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu cinta sosial, cinta yang meluas. Rahim itu cinta yang mendalam, yang vertikal. Karena garisnya ke gravitasi bumi sama ke langit yang satu garis. Jadi Rahim itu garis ke dalam dan ke atas. Kalau Rahman itu garis ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu Rahman. Kan gitu. Atau kalau pragmatis, aplikatif, yang dimaksud Pak Pastor tadi itu ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir dari dirimu. Tidak karena disuruh, tidak karena diwajibkan. Gitu loh, itu namanya ihsan. Jadi kalau ingin anakmu seperti itu, jenenge ihsan, utawa nek kepingin entuk ihsan, goleke kanca sing jenenge ihsan. Gitu. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gini ya. Ono air. Salah nggak diam-diam dewe tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisab, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisab. Ya toh? Nomor 1 itu hisab, dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah.
dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul,
tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wah ini wali deh, nek wali mangan gak masalah gitu, poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalahno wae. Coba pikirannya udah gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana Jo, dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta, kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8, tidak ada masalah kok. Dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan, tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KC saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu
yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Gitu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak terus sekali mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan gagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh coba, ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip ya, ngono karepe ya. Coba lah itu ya.